Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifatur Rahma, bisa dipanggil Khalifah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2B. Di sini saya akan membaca Al-Quran, menerjemahkan isi kandungan, dan merenungkan apa yang saya baca. Lanjut saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu benar dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini, banyak orang yang diberikannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Kandungan di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 26. Ayat ini mengajak umat Islam untuk merenungkan dan memahami pesan-pesan Allah dengan serius, serta menghindari sikap meremehkan yang mengakibatkan kesesatan. Setelah saya membaca ayat ini, menerjemahkan dan mencari kandungannya, saya tidak boleh meremehkan sesuatu sekecil apapun. Saya akan belajar dari setiap pesan Allah, karena di balik itu ada hikmah yang bisa memperbaiki kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil maut. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tiyanaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayalah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkanlah di masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datanglah kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 260. Ayat ini memperlihatkan kita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertanya kepada Allah tentang bagaimana cara menghidupkan orang yang sudah mati. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa pertanyaan dan keraguan dalam perjalanan beriman adalah bagian dari proses belajar kita
dan Allah siap memberikan petunjuk kepada mereka yang ingin tahu. Nah, setelah saya membaca ayat ini, mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang mencari pemahaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Dia diantaranya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Kandungan surat Al-Imran ayat 7 adalah bahwa Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang jelas atau muhkamat dan ayat-ayat yang bisa ditafsirkan atau mutasyabihat. Kita diajarkan untuk fokus pada ayat-ayat yang jelas dan berhati-hati terhadap penafsiran yang bisa menyesatkan. Oleh karena itu, pentingnya kita memahami Al-Quran dengan bijak dan menggunakan akal sehat dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsu dalam menafsirkan ajarannya. Setelah saya membaca ayat ini, mengajarkan untuk berhati-hati dalam menafsirkan ayat yang tidak jelas dan selalu merujuk kepada sumber yang terpercaya. Dengan cara ini dapat memperkuat iman dan menemukan ketenangan dalam hidup. Setelah saya bisa mengetahui dari 3 ayat ini saya bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama, untuk selalu menghindari dari sifat meremehkan dalam suatu hal. Yang kedua, iman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya. Yang ketiga, selalu berhati-hati dan selalu mencari kebenaran dan selalu mencarinya itu dengan sumber-sumber yang terpercaya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.